Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini berisi tentang penjelasan materi pencegahan kerusakan bahan pusaka. Bahan pusaka tersimpan di perpustakaan. Bahan pusaka meliputi buku, laporan penelitian, peta, koran-koran penting, mikrofilm, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, bahan pusaka tersebut akan mengalami kerusakan. Kerusakannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi, untuk mencegah kerusakannya, kita dapat melakukan berbagai cara atau beberapa cara sesuai dengan faktor penyebabnya. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jika kerusakan disebabkan oleh faktor temperatur dan suhu udara, maka kita dapat memasang AC 24 jam setiap hari. Suhu ideal bahan pustaka yaitu terletak berkisar 20-24 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara terletak berkisar 45-60 derajat RH. Untuk mendapatkan kondisi ideal tersebut, kita dapat memasang AC sebagai alternatifnya. Jika kerusakan disebabkan oleh faktor cahaya, maka untuk pencegahan kerusakan disebabkan oleh cahaya matahari, maka buku-buku hendaknya tidak diletakkan terlalu dekat dengan jendela, serta buku-buku hendaknya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh cahaya lampu, maka dapat memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan, memperpendek waktu pencahayaan, serta menghilangkan radiasi ultraviolet. Jika kerusakan disebabkan oleh faktor pencemaran udara, maka cara pencegahannya pertama kita dapat memasang AC, karena AC dapat menyaring atau memfilter udara yang masuk sehingga partikel-partikel debu pencemaran udara tidak dapat masuk ke dalam ruangan, serta ruangan yang memakai AC pasti tempatnya tertutup. Cara kedua yaitu dengan memasang alat pembersih udara, dan yang ketiga yaitu dengan memasukkan buku ke dalam kotak-kotak pelindung. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota. Pencegahan kerusakan oleh faktor biota dapat dilakukan beberapa cara. Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya serangga dan jamur, dapat kita lakukan dengan memeriksa secara berkala bahan-bahan pustaka atau melakukan pengecekan rutin. Untuk mencegah hidupnya serangga dan jamur, kita dapat melakukan fumigasi kepada bahan pustaka yang baru dibeli. Sedangkan untuk mengusir serangga pada arak, kita dapat meletakkan bahan berbau seperti kapur barus, naftalen, dan bahan-bahan lainnya yang tidak disukai oleh serangga. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan atau rak buku hendaknya terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan pustaka, tidak mudah terbakar, dan tempat penyimpanan buku hendaknya disimpan atau terletak di ruangan yang ventilasi udaranya baik. Yang kedua, penyusunan buku pada rak hendaknya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu longgar. Karena jika terlalu rapat, pemustaka akan susah mengambil buku, sedangkan jika terlalu longgar, bahan pustaka akan roboh satu sama lain. Sehingga dalam penyusunan buku-buku disusun di rak mencukupi ruang rak. Yang ketiga, yaitu dapat meletakkan bahan pustaka secara mendatar. Hal ini dilakukan untuk bahan pustaka jenis lembaran yang berukuran besar seperti peta atau koran. Peletakannya biasanya diletakkan di laci dangkal dengan setiap laci memuat beberapa lembar bahan pustaka. Yang keempat, jika bahan pustaka seperti buku yang berukuran besar, maka cara peletakannya yaitu disusun mendatar di atas meja. Yang kelima, berkaitan dengan penjilidan. Pustakawan harus tahu apa yang dibutuhkan oleh buku dan penjilidannya, dan harus tahu penjilidan yang baik untuk setiap bahan pustaka. Yang keenam, pemustaka tidak diperbolehkan untuk membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan. Hal itu dikarenakan sisa makanan yang dibawa oleh pemustaka tadi akan membuat atau mengundang datangnya serangga, sehingga akan menjadi penyebab kerusakan bagi bahan pustaka. Pemustaka dalam membaca buku tidak boleh melipat halaman sebagai pembatas dan tidak boleh membuka halaman demi halaman menggunakan air liur. Selanjutnya yaitu ketujuh, dengan melakukan reproduksi dan digitalisasi. Hal ini dilakukan untuk pelestarian informasi bahan pustaka, tetapi jika dilakukan tidak hati-hati akan merusak fisik bahan perpustakaan tersebut.
Mencegah kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Karena bencana datangnya tidak terduga, maka yang dapat kita lakukan yaitu perencanaan, persiapan menghadapi bencana. Hal-hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menyiapkan lemari khusus untuk koleksi yang tak ternilai. Yang kedua yaitu meletakkan alat-alat pencegahan seperti alat-alat kebakaran berupa sprinkle, smoke detector, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, meletakkan atau menempelkan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi secara langsung jika terjadi sebuah bencana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.